Ini bukanlah sebuah akhir, kata mereka. Ini kesempatan untuk menikmati hidup. Hibur mereka. Sejenak senyumku merekah, namun hatiku gelisah. Masihkah ada makna hidup di hari-hariku yang tersisa? Hanya keheningan menyambut datangnya pagi. Jarum jam pun ragu berputar, bingung mencari arti. Galau membalut tubuh yang menua dan tak gesit lagi. Siapa yang memegang tanganku ketika aku tak lagi mampu berdiri? Shalom sahabat Karis dimanapun berada, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam Godly Family Podcast. Dalam obrolan yang saya harapkan bisa memberkati, menguatkan dan menginspirasi kehidupan keluarga Kristen yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat Karis, kita semua cepat atau lambat akan tiba pada satu fase kehidupan yang tidak terelakkan, yaitu masa pensiun. Tapi dalam terang iman Kristen kita mau belajar bahwa masa pensiun bukanlah merupakan sebuah akhir dari karya, melainkan awal dari musim baru yang Tuhan sediakan. Dan hari ini saya bersyukur ditemani oleh seorang ibu yang telah ditempa dalam sekolah iman dan kehidupannya menjadi gambaran nyata bagaimana Tuhan memelihara, memimpin kehidupan anaknya dalam setiap musim kehidupan. Di usia yang relatif muda, beliau sudah ditinggal suami berpulang ke rumah bapak. Saat banyak orang mungkin memilih untuk menyerah, beliau justru memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi orang tua tunggal bagi 3 orang anak yang waktu itu masih belum dewasa, bahkan jauh dari mandiri. Dengan tangan yang mungkin merasa lelah, tapi hati yang terus mengandalkan Tuhan. Beliau berjuang melanjutkan usaha yang ditinggalkan oleh suami, melewati badai penyakit yang menakutkan dan keluar sebagai penyintas kanker yang memancarkan harapan. Namun di balik semua itu ada kisah iman yang luar biasa. Beliau tidak pernah berhenti untuk mencintai dan melayani Tuhan. Kini di usia yang lebih dari 7 dasawarsa, beliau menikmati setiap hari dengan sukacita dan penuh ucapan syukur dan tetap mengisi hidup dengan menghasilkan buah. Sahabat Karis, mari kita sapa tamu kita kali ini, Ibu Liliana Layata. Halo Ibu Lili, Ya, senang sekali kita bisa bertemu dan terima kasih untuk kesediaan Ibu berbagi di dalam acara Godly Family Podcast pada kali ini. ya. Shalom juga Bu Ade. Shalom sahabat Karis. Saya senang sekali bisa hadir di dalam acara podcast Godly Family ini. Ibu Lili sekarang kegiatannya itu bagaimana Bu? Apakah sudah benar-benar pensiun atau Ibu masih aktif berkegiatan? Ya, kalau itu saya suka bercanda ya Bu. Saya ini sekarang pengacara. Pengangguran banyak acara. Kalau di usaha dan pekerjaan saya sudah setengah pensiun.
Namun kadang-kadang masih suka ke kantor untuk menghadiri meeting dan juga mengikuti ibadah di kantor yang diadakan 2 minggu sekali. Dan kegiatan rutin ya tetap setiap pagi saya bersaat teduh. Ya. Kalau di dalam pelayanan saya sudah pensiun secara struktural, namun masih melayani secara fungsional, dan saya bersama dengan tim merangkai bunga untuk di mimbar gereja. Juga ikuti latihan angklung, persekutuan komisi wanita, dan juga persekutuan lansia. Juga ikut omsel, dan saya masih menjadi pembimbing pranikah dalam hal menata keuangan keluarga. Selain dari itu, ya saya secara rutin bertemu dengan anak, mantu, cucu seminggu sekali, hari Minggu di rumah saya atau juga kadang-kadang di luar, ya. Dengan komunitas teman-teman sebaya, dengan komunitas ibu-ibu yang ada di perumahan, itu ada pertemuan 2 bulan sekali. Nah, itu yang mengisi waktu saya. Dan di rumah saya juga bisa olahraga dan mengerjakan sesuatu yang lain untuk mengisi waktu. Wah, Itu luar biasa sekali Bu ya. Sementara banyak orang yang ketika memasuki masa pensiun itu memilih untuk berhenti total daripada segala kegiatan. Tapi kalau mendengar tadi Ibu menceritakan benar-benar pengacara deh Bu. Ya, Jadi masih begitu aktif ya dan penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. betul. Baik itu di perusahaan, di gereja, di komunitas, dan terlebih lagi untuk keluarga ya. Iya, Luar itu biasa diusahakan supaya saya ada kesibukan. Nah Bu Lili, kalau kita mundur sedikit ya dari masa sebelum ini ya, apakah dulu pernah ada rasa khawatir ya atau kegalauan sebelum Ibu memasuki atau mendekati masa pensiun ini? Ya, kekhawatiran pasti ada Bu, ya. Apalagi saya sudah mengalami sakit yang dibilang sakit terminal, ya. Tapi puji Tuhan dengan karunia Tuhan saya dinyatakan sembuh, walaupun harus check up rutin, ya, harus lakukan check up rutin. Dan saya karena keadaan sakit itu membuat saya bertanya apakah sempat nggak saya untuk mempersiapkan generasi penerus, ya, mempersiapkan anak-anak saya, dan juga sempat juga berpikir ada kesempatan nggak saya melihat mereka berkeluarga, gitu. Tapi saya tidak galau, karena memang masa ini kita harus sadar, kita harus menghadapi dan mempersiapkannya, Bersama-sama. ya, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kekhawatiran itu Ya. karena Ibu juga menyadari sebagai orang tua tunggal, siapa lagi yang akan menyiapkan mereka ya, Betul. kalau bukan Ibu Betul. ya, Iya. untuk anak-anak ini Ya. mereka bisa mandiri juga Ya. gitu ya. Dan itu dengan pertolongan Tuhan, ya. Jadi memang waktu kita masuk masa pensiun itu ada transisi ya Bu ya yang harus dihadapi, dan itu pastinya tidak gampang ya. Apalagi Ibu sudah sekian lama, hampir 30 tahun ya Bu ya, menjadi orang tua tunggal, mengalami sakit juga di usia yang beberapa belas tahun lalu ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak waktu itu juga belum dewasa ya, tentu ada menambah kekhawatiran begitu ya Bu ya. Nah Ibu sendiri di dalam perjalanan untuk mempersiapkan masa pensiun ini Bu ya, atau masa semi pensiun ini ya, apakah ada tantangan tersendiri ya Bu yang seringkali mungkin menimbulkan ketakutan atau bingung bagaimana caranya, atau membuat kekhawatiran ya Bu ya, membuat khawatir ya bagaimana ini mempersiapkan ini baik untuk kelanjutan usaha maupun juga dalam pelayanan. Ya, tentu ada ya Bu tantangan.
kalau di dalam mempersiapkan di dalam usaha, jadi saya harus bisa memilih waktu yang tepat untuk saya bisa mempersiapkan generasi penerus. Namun juga tantangannya, saya dengar dari teman-teman, banyak anak-anak itu sekarang tidak mau melanjutkan usaha dari orang tua. Dan juga mereka kalaupun mau, itu pasti ada perbedaan. Mungkin di dalam cara kerja. Ya. Jadi mereka itu tidak bisa melakukan dengan cara yang lama, Beda seperti cara. saya. Beda cara. Tapi mereka mau mungkin caranya mereka. Cara sekarang ya. Iya. Nah, kalau di dalam pelayanan tantangannya ya juga ada pelayan-pelayan Tuhan yang memang tidak bisa menerima untuk masa pensiun itu. Untuk regenerasi ya Bu ya. Ya, jadi susah untuk melepaskan. Iya. Nah, juga kalau tantangannya, kalaupun itu mau dilakukan ya harus mau dan ada pembimbingan, pembinaan untuk generasi yang berikutnya. Mengajar, mempersiapkan ya Bu ya. Mempersiapkan. Dan itu tidak mudah ya, karena memang dari cara kerja generasi yang sekarang dengan istilahnya dengan generasi sebaya saya itu pasti sangat beda. Berbeda ya. Ya. Jadi memang Jadi ya harus dipersiapkan. harus kita akui ya Bu ya, ada gap generation ya antara kita ini ya. Orang bilang jadul gitu ya Bu ya. Angkatan jadul dibandingkan sama generasi yang sekarang ya. Dan itu ternyata menjadi tantangan tersendiri ya. Nah Ibu, bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan ya dalam menyiapkan generasi penerus ini? Kalau tadi kan tantangannya kita ngomong gini. Nah sekarang langkah-langkah apa sih yang Ibu sudah lakukan ya untuk mempersiapkan regenerasi itu baik di dalam usaha pekerjaan maupun di dalam pelayanan di gereja Bu? Ya, kalau saya untuk usaha ya tentunya pertama-tama harus berdoa sama Tuhan, memohon hikmat bijaksana untuk bagaimana saya bisa mempersiapkan yang lebih baik dan bisa lancar untuk regenerasi. Ya, lalu saya mengajak anak-anak setelah selesai studi untuk mereka bisa kembali ya untuk membantu di dalam usaha yang sudah saya jalani ya. Puji syukur mereka mau dan membantu saya di dalam bekerja. Ya memang secara cara kerja memang berbeda. Jadi saya harus menerima juga pendapat dari mereka karena mereka bilang ya saya mengerjakan semua secara manual. Sedangkan mereka sekarang ini mesti secara digital. Iya. Jadi ya mau nggak mau saya harus menerima itu. Kita semua dulu serba tertulis ya Bu Lili ya. Gitu. Jadi sekarang ya harus menerima untuk itu. Lalu sering ada perbedaan ya. Perbedaan itu ya kita harus saling mau menerima dan saya pun harus berani belajar harus ya untuk hal yang itu. Jadi ya istilahnya kita sama-sama lah bermukan gitu. Dan saya di samping itu juga saya harus menasehati mereka terus bahwa bekerja itu harus rajin, harus tekun dan bertanggung jawab. Dan selalu harus punya semboyan ora et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Nah,
Dan saya juga melalui saat teduh, saya juga melalui ibadah yang dilakukan di kantor itu juga bisa menolong ya, firman Tuhan itu bisa menolong untuk mereka bisa menjalani semua pekerjaan dengan takut akan Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu sangat menolong bagi kami sekeluarga dan juga bagi karyawan yang bekerja. Itu persekutuan di kantor itu setahu saya sudah berpuluh-puluh tahun ya Bu ya? Iya, dari sejak suami saya masih ada ya? Iya. Dan itu setiap hari Senin, sekarang berubah jadi setiap hari Rabu, tapi setiap minggu ya Bu ya? Setiap 2 minggu Setiap sekali. 2 minggu sekali, Iya. sebulan 2 kali Iya, ya? Luar itu. biasa sekali Iya, ya. iya. Nah kalau untuk pelayanan bagaimana Bu? Kalau untuk pelayanan ya sama Bu, kita harus menyerahkan kepada Tuhan untuk regenerasi ini, karena ya pelayanan ini atau gereja ini kan Tuhan punya ya punyanya Tuhan. Memang ya harus bisa kita menerima, seperti saya sudah menerima pensiun secara struktural itu di tahun 2022 ya. Jadi dalam usia 67 tahun Iya. dan saya bisa menerima dengan lapang hati. Dengan lapang hati Ya. jadi udah bersedia, ada kesediaan. Iya. Nah, lalu ya saya juga harus mempersiapkan untuk regenerasi berikutnya, Iya. baik dalam cara kerja mereka yang mungkin juga tidak cocok dengan cara kita. Iya. Dan bersama-sama dengan penata layan yang lain kita harus membimbing, membina supaya regenerasi ini yang mulus jalannya dan bisa dilanjutkan. Iya. Itu mungkin langkah-langkah yang saya juga pernah alami. Ya. Iya Bu, kalau saya simpulkan sedikit dari obrolan kita ya. Jadi yang pertama itu saya melihat bahwa benar-benar dalam memasuki musim baru ini harus ada sikap hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan ya Bu ya. Yang terus meminta hikmat daripada Tuhan, apa sih yang harus dilakukan, bagaimana dan kapan begitu ya Bu ya. Dan juga bagi kita secara pribadi, mungkin yang pertama-tama kita perlu memahami Bu ya, kalau masa pensiun ini merupakan satu masa dalam perjalanan hidup yang mau tidak mau, siap atau tidak, pada waktunya kita harus siap untuk jalani ya, yang tidak akan terelakkan. Ya, betul sekali. Dan itu tidak mudah. Jadi kalau kita bisa menerima, kita bisa mempersiapkan dengan baik untuk generasi penerus itu. Iya. Nah, kemudian dari regenerasi tadi saya menyimpulkan ya, baik dalam usaha maupun dalam pekerjaan ya. Dari diri kita juga harus ada kerelaan ya Bu untuk bisa melepaskan ya yang selama ini kita pegang ya di perusahaan maupun di pelayanan ya. Dan kemudian juga kita harus memberikan kepercayaan ya kepada generasi yang akan meneruskan kita, begitu ya Bu ya. Betul. Dan itu saya banyak melihat juga ada orang tua yang memang belum bisa mempercayakan kepada anak-anaknya, padahal sudah saatnya. Jadi dianggap anak-anak belum bisa, dianggap anak-anak juga belum siap untuk itu. Tetapi kalau menurut saya justru saatnya kita harus bisa melepaskan atau menyerahkan kepada anak-anak selagi kita masih mampu membimbing, mengarahkan mereka untuk bisa melanjutkan segala pekerjaan dan usaha. Ya, jadi akan sangat menolong kita kalau kita itu bisa berdamai dengan realita ya Bu, berdamai dengan realita, kemudian juga dilanjutkan dengan satu kerelaan hati untuk kita bisa melepas ya, untuk memberikan kepercayaan gitu ya. Mungkin akan lebih menolong kita juga untuk mengatasi yang namanya post-power syndrome itu ya. Ya, banyak orang yang merasa kehilangan arah ya, merasa
tidak berarti, ya bahkan sampai ada yang depresi pada waktu harus melepas ya apa yang selama ini dilakukan baik di perusahaan maupun juga dalam pekerjaan. Gitu betul, ya. betul. Dan itu pengalaman saya waktu sakit itu, yang itu mendorong saya untuk segera melakukan ya. Saya mengalami sakit sampai tidak bisa jalan ya. Nah, waktu itu saatnya untuk kita bisa melepaskan kepada anak-anak, karena anak-anak juga sudah cukup lama ikut membantu di dalam pekerjaan. Jadi udah magang dulu cukup lama gitu ya Bu ya. Betul. Dan berdamai dengan realita itu sangat betul Bu. Gitu ya. Jadi harus menerima realita, berdamai dengan realita ya. Nah, namun ya karena generasi kita ini ya generasi jadul, generasi gaptek, jadi kita juga harus mau belajar. Karena mau nggak mau ya, walaupun tadi dibilang kan pensiun, setengah pensiun, kita juga harus bisa memantau dengan caranya mereka. Jadi kita harus belajar dan harus bisa. Iya ya, jadi regenerasi itu bukan cuman soal membimbing dan mengajar generasi penerus. Ternyata kita juga perlu mengupdate diri ya, ya. Harus mau belajar. Betul. Ya, untuk sesuatu yang bisa menolong kita, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang ini. Iya, gitu ya. Apalagi sekarang semua pakai secara digital ya, semua laporan semua juga ada di HP apa di mana, jadi kita juga mau nggak mau harus mau belajar. Iya, generasi sekarang ini memang mereka jauh lebih hidup dalam zaman yang jauh lebih modern, yang lebih maju dalam segala sesuatu serba cepat, lifestyle-nya juga dengan kita beda ya. Tentunya bagi kita sebagai generasi yang lebih awal itu perlu extra effort gitu ya Bu ya, untuk bisa mengikuti mereka ya. Itu dia. Itu saya susah juga yang menjalani itu, tapi ya mau nggak mau ya. Sampai kadang-kadang kalau belajar itu anak-anak kok mama itu lupa terus gitu, tapi ya harus belajar. Iya. Tapi seperti yang Bu Lili sampaikan ya, kalau kita tetap mau punya semangat untuk belajar ya, kita juga tetap bisa maju ya, walaupun usia kita tidak muda lagi, begitu ya. Jadi tetap dalam regenerasi ini kita juga nggak boleh dengan kebiasaan maunya kita gitu ya. Kayak tadi Bu Lili sampaikan, dulu zaman manual, semua serba ditulis, sekarang semua digital begitu ya. Dan bagi kita memang belajarnya itu yang luar biasa. Betul. Ya, luar biasa. Betul. Nah Bu Lili, dari mulai merencanakan, mempersiapkan dan menjalani semua proses ini, saya melihat bahwa Ibu selalu melibatkan Tuhan ya dalam segala sesuatu. Pastinya Ibu mengalami pertolongan Tuhan yang nyata ya Bu ya. Betul, sangat. Dengan berdoa, berserah, mengandalkan Tuhan, saya bisa melihat, merasakan tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam saya melewati masa-masa sulit yang saya harus jalani. Baik itu di dalam usaha, keluarga, dan juga pelayanan, Tuhan selalu ada bersama saya dan menolong tepat pada waktunya ya. Lalu yang terasa sekali ketika COVID melanda di negeri ini, COVID-19, dan Bali itu termasuk daerah yang sangat terpuruk ya dibanding di tempat-tempat yang lain. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bu Lili mohon izin ya Bu,
Mungkin ibu sendiri sekarang tidak terlalu mengalami pergumulan dalam soal finansial ya. Tapi kalau kita bicara soal persiapan untuk memasuki masa pensiun ya, banyak orang yang justru merasa sangat khawatir untuk soal keuangan gitu ya. Menurut ibu hal-hal penting apa yang harus dipersiapkan sejak dini supaya kita ini bisa memasuki masa pensiun dengan hati yang tenang ya, dan juga tidak dengan rasa khawatir, khususnya juga untuk soal keuangan ini. Maaf Bu Ade, saya itu juga mengalami masalah finansial ya. Berarti pernah Iya. juga ya Bu ya melewati Jadi, saat-saat yang berat iya, ya. Betul, pernah waktu ditinggal sama suami saya. Iya. Nah, saya itu kan dengan bertahun-tahun mendampingi suami saya yang sakit dan berobat ke berbagai tempat ya. Dan kalau dihitung biaya itu tidak murah ya. Dan banyak menguras biaya ya pada saat itu. Lalu terakhir saya harus mendampingi dia cukup lama sehingga saya harus meninggalkan usaha pekerjaan itu, dan terjadi ya tidak terurus dan morat-marit apalagi soal finansial ya. Dan di masa itu saya sungguh tidak berdaya ya. Hanya saya bisa berdoa sama Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, terutama bagaimana cara mengelola perusahaan, karena yang menjadi kepala keluarga itu sudah nggak ada. Sebetulnya saya sebagai penolong pada saat itu saya harus melewati itu. Nah, itu cukup berat bagi saya, tapi hanya kasih karunia dan kemurahan Tuhan saya bisa melewati apa yang dibilang kekurangan dari finansial itu. Dan juga saya harus, untuk mengatasinya saya harus berani melepaskan, berani menjual aset yang ada untuk bisa melanjutkan itu. Nah, dari pengalaman itu saya belajar bahwa kita itu harus benar-benar memperbaiki secara pengelolaan keuangan. Terus saya juga belajar berhemat, saya juga belajar menyisihkan walaupun sedikit untuk menabung, dan juga saya harus sangat-sangat hati-hati di dalam berinvestasi. Jadi itu yang saya lakukan. Dan yang lebih penting untuk memperbaiki semua keuangan saya. Dan yang terpenting bagi saya itu, ya jangan lupa, ya kita harus mengembalikan milik Tuhan. Begitu ya Bu ya, Ya, itu yang harus sebagai persembahan. Gitu. Iya. Wah, gak kebayang ya Bu Lili bahwa ada padang gurun ternyata yang pernah dilalui juga ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan gembala yang baik Ya, betul. memberikan pertolongan bagi Ya. ibu dan keluarga di masa-masa yang sulit itu ya. Tapi memang Bu ya, banyak anak Tuhan yang hidupnya pas-pasan ya, bukannya boros, bukannya nggak mau nabung Bu, tapi memang dalam hidupnya itu penghasilannya sedikit ya, dan kemudian juga harus menghidupi keluarga, bahkan tidak jarang juga mungkin jadi sandwich generation ya, yang harus menghidupi keluarga sendiri dan juga harus menanggung ya untuk orang tua begitu ya. Jadi tidak punya tabungan untuk mereka memasuki masa pensiun. Cukup untuk hari ini aja kayaknya udah
udah bersyukur begitu ya Bu ya. Ya. Tentunya ini menjadi satu kecemasan tersendiri ya Bu ya dalam Ya. memasuki masa pensiun ya. Ya, betul. Ya, memang kita tidak bisa sekedar bicara Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar gitu ya. Itu benar karena itu janji Tuhan. Tetapi kita juga perlu melihat realita ya. Banyak yang cemas, banyak yang khawatir tentang masa pensiun itu, apalagi dengan tadi dibilang kekurangan ya Nggak punya dalam saving. hal finansial, tidak punya tabungan gitu ya. Tapi saya teringat Bu, ada seorang teman yang dia bersaksi, dia juga sekarang sudah usianya lanjut, namun dia itu seorang yang imannya sangat kuat ya, dan juga hidupnya selalu baik di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan di hadapan teman-teman. Jadi dia hidup dengan benar lah gitu. Dan juga dia punya usaha yang kecil, tapi ya kadang dia ada orderan, kadang juga tidak ada. Namun dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan untuk melewati itu. Dia juga bisa menerima untuk itu. Dia tetap rajin, dia tetap semangat, bahkan dia aktif melayani Tuhan ya. Dia bisa berkomunitas dengan orang seiman, teman-teman seiman, sehingga dia bisa melewati itu ya, dan dia bisa menata hidupnya dengan sederhana ya. Dia juga bisa tetap murah hati, dia sering membantu walaupun di dalam kesederhanaannya, di dalam seadanya gitu, secukupnya. Nah itu bisa menjadi berkat Tetap bisa bagi orang lain gitu. Dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan meliharakan dia sampai saat ini pun, hari demi hari dia dicukupkan oleh Tuhan. nggak pernah kekurangan, luar Iya. biasa ya. Betul. Puji Tuhan. Ya. Ya pemirsa, sebuah kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memelihara umatnya, anak-anaknya yang berserah padanya. Seperti janji firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, bahwa firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan Tuhan berjanji aku akan menggendong kamu. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita tidak mampu. Dia hanya minta kesetiaan dari apa yang kita mampu. Ya, kalau memang selama ini ya sebelum kita pensiun tidak mampu untuk menabung karena hidup sudah pas-pasan begitu ya. Untuk sekarang ya, pada waktu akan memasuki usia pensiun atau sudah memasuki masa pensiun, mungkin bisa mengambil langkah-langkah kecil yang realistis ya, merubah gaya hidup kah, atau mungkin merencanakan sesuai dengan kemampuan ya, dan tetap hidup mengandalkan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Tuhan selalu punya banyak cara untuk memberkati kita, untuk menolong kita, baik itu melalui keluarga, walaupun tidak boleh kita menuntut nanti anak akan memelihara, akan mencukupi kebutuhan hidup kita ya. Tapi Tuhan bisa saja memakai keluarga. Tuhan juga bisa memakai gereja, memakai komunitas, usaha-usaha sederhana yang kita masih bisa lakukan, atau mungkin pintu-pintu lain yang Tuhan bukakan yang tidak pernah kita duga. Ya, karena firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, jadi seperti kesaksian yang Ibu Lili sampaikan, yang penting hidup beriman, hidup dengan benar, hidup dengan bertanggung jawab, ya, hidup dengan taat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Ini jadi Tuhan bagi kita. Amin. Ya. Dan benar, tidak semua orang memasuki masa pensiun dengan memiliki tabungan. Tapi setiap orang percaya memasuki masa pensiun
bersama-sama dengan Tuhan, dan itu jauh lebih pasti daripada tabungan apapun di dunia ini. Tugas kita adalah tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, hidup dengan penuh tanggung jawab, menjadi berkat dimanapun kita ada, dan tetap berbuah. Sisanya Tuhan pasti akan bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Amin. Dan ketenangan, Bu Ade, di usia pensiun bukan hanya tergantung dari finansial ya. Memang finansial itu ya sebagian bisa kita perlu, dan itu juga salah satu bagian, hanya salah satu bagian. Walaupun tidak punya banyak materi yang dimiliki, kita tidak perlu sampai terpuruk, sampai khawatir atau merasa diri tidak berarti gitu ya. Karena kita tetap bisa berguna dan bisa dipakai oleh Tuhan ya, asal kita mau ya. Dan Ibu Lili, ada satu hal yang sering terlupakan ya, adalah pentingnya komunitas yang sehat ya, dan juga yang peduli mungkin ya bagi kita ya. Sehingga dengan adanya komunitas ini ya, kadang itu gereja ya, keluarga ya, atau komunitas lansia ya, sesama seusia kita ya, bisa menjadi tempat di mana kita merasa didukung dan merasa tidak sendirian gitu ya, betul sekali. Tidak perlu menderita kesepian. Betul. Ya. Dan melalui komunitas inilah kita bisa mendapatkan dukungan yang kita tidak peroleh dari uang. Gitu. Iya, betul. Dan itu sangat bisa menguatkan kita, menghibur kita gitu ya. Makanya Ibu tetap aktif ya Bu ya. Tetap aktif dengan berbagai komunitas begitu ya Bu ya. Selagi masih ada waktu. Puji Tuhan ya. Nah Bu Lili, di musim yang baru ini ya, apa sih yang paling Ibu nikmati, yang paling membuat Ibu itu sukacita, bersemangat ya, dan bagaimana juga Ibu menemukan cara untuk tetap berguna, tetap berbuah ya di masa pensiun ini? Ya, saya bersyukur ya kepada Tuhan masih diberi kesehatan sampai saat ini. Jadi saya harus tetap berkarya, terus tetap bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada saya, dan tetap diusahakan masih tetap melayani Tuhan ya, dan berkomunitas dengan orang-orang seiman, itu yang sangat memberi kekuatan, juga sukacita bagi saya, dan khususnya juga dengan bermain dengan cucu-cucu Bu Ade. MC itu ya, juga, ngomong cucu begitu ya. Iya, kadang-kadang. Iya. Nah itu yang membuat saya sukacita, dan saya masih bisa menjadi berkat buat mereka gitu. Ya. Salah satu hobi atau talenta Ibu Lili itu adalah berkaitan dengan merangkai bunga ya, Bu Lili ya. Dan saya dengar Ibu sampai dengan di gereja itu ada tim perangkai bunga Bu ya. Betul. Itu sudah lama sekali bersama-sama. Sejak 2015. 2015 ya sampai sekarang. Ya. Jadi dari dan mereka juga udah bisa. Jadi mereka dari pemula yang dilatih pelan-pelan begitu ya. Dan mereka jadi generasi penerus ya Bu ya. Sekarang udah bisa melakukan. Betul, dan mereka melakukan itu dengan setia ya. Dengan mau gini. Sambil merangkai bunga, sambil sharing-sharing begitu Bu ya. Betul. Saling menguatkan. Ya. Dan di samping itu yang terpenting bagi saya sekarang, saya lebih menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak terburu-buru kalau dulu harus ngantor pagi-pagi. Jadi itu yang sangat penting ya bagi saya, mengingat usia saya juga udah tidak muda lagi. Sewaktu-waktu saya bisa Tuhan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Luar biasa ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, dari apa yang Ibu sharingkan, saya pribadi juga merasa dikuatkan Bu, mengingat usia saya juga sudah kepala 6 ya, dan saya
berdoa, saya berharap kalau saat itu tiba bagi saya juga bisa menjalaninya dengan sehat ya, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, dan tetap bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Dan saya percaya banyak pemirsa juga yang mendapatkan hikmah dan berkat daripada sharing Ibu pada hari ini. Ya. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita, Bu, mungkin ada sesuatu pesan khusus yang Ibu Lili bisa sampaikan kepada para pemirsa sahabat Karis dimanapun berada, bagi mereka secara khusus yang sedang mempersiapkan untuk memasuki masa pensiun, atau mungkin di antara mereka yang sudah masuk ke dalam masa pensiun. Ya, silakan. Iya. Pesan saya bagi Bapak Ibu yang sedang menghadapi masa pensiun, yang pertama, jangan khawatir. Masa pensiun itu adalah proses yang memang harus kita jalani. Jadi persiapkanlah dengan tenang supaya kita tidak terbeban dan tidak stres. Terimalah dan nikmatilah musim baru ini dengan sukacita, bersama keluarga, bersama teman-teman sebaya, dan bersama dengan saudara-saudara seiman. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang Ia masih berikan untuk bisa melewati masa pensiun ini, dan teruslah berharap serta bersandar kepadanya. Selama kita mengandalkan Tuhan, kita tetap bisa berkarya dimanapun Tuhan tempatkan kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetaplah sehat, kuat, dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Lili untuk kisah iman yang menguatkan kami ya, dan sekaligus juga menolong kami meretah hati untuk menyongsong musim baru yang satu kali nanti kami pasti akan masuki juga. Ya. Terima kasih juga Bu Ade dan Karis yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing di dalam acara podcast Goodly Family ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Amin. Terima kasih Lili. Ya. Sahabat Karis, jangan kemana-mana dulu. Masih ada berkat Tuhan untuk kita. Mari kita akan tenangkan hati, membuka telinga rohani kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Beni Solihin. Firman Tuhan akan menolong kita melihat usia senja sebagai satu berkat Tuhan di musim yang baru, dan kita bisa masuki dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, dan tetap bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Shalom sahabat Karis, saya senang sekali boleh bertemu dengan saudara. Walaupun orang bilang keadaan Indonesia tidak baik-baik saja, bahkan keadaan dunia juga tidak baik-baik saja, tetapi di depan Tuhan yang baik kita dipelihara agar setiap saat kita dikendalikan dengan kasih Tuhan. Karena itu kita perlu beriman kepada Tuhan. Sahabat Karis yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Inilah tulisan Paulus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Beliau menyatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segalanya. Sahabat Karis yang dikasihi Tuhan, kita harus akui ketika usia kita bertambah, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda ketuaan. Kita tidak bisa sangkal dengan berlalunya waktu, ulang tahun yang diulang-ulang, usia kita bertambah. Dan yang paling mengecilkan hati adalah banyak sekali hal-hal yang dulu kita banggakan saat kita usia muda, seperti kekuatan, ketampanan, kecantikan, mulai berganti dengan kerutan dan kelemahan. Terkadang kita menjadi kecil hati. Terkadang kita tidak percaya diri, tapi mau dikata apa saudara? Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkali atau menahan tubuhnya untuk tidak tua.
Walaupun saudara yang dikasih Tuhan, kita berusaha untuk memelihara tubuh kita. Kita berolahraga, kita juga perawatan yang baik, tapi tidak bisa dipungkiri kita semakin tua, dan yang lebih lagi saudara, anggota tubuh kita mulai bermasalah. Sakit ini, sakit itu, tiap bangun pagi ada saja keluhan. Kok kita semakin lama semakin menderita? Itulah dampak usia tua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, usia tua boleh bertambah, tapi bukan berarti hidup kita penuh penderitaan, tidak bahagia, tidak bersemangat, tidak sama sekali. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan, seperti perkataan Paulus ini. Paulus berkata begini, saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Sebab kami tidak tawar hati. Beliau menyatakan satu fakta, manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi Paulus pun sama dengan kita semua, sama dengan manusia pada umumnya. Tubuhnya secara fisik makin merosot. Apalagi saudara tahu Paulus bukan? Itu rasul yang pergi kemana-mana seolah-olah tidak pernah istirahat. Mengabarkan firman, menginjili orang-orang yang belum percaya, menasihati gereja-gereja yang dia bangun, menjadi penginjil sekaligus menjadi pastor di sana. Wow, kerjaannya banyak. Belum lagi Bapak Ibu, dari dalam gereja muncul pengajar-pengajar sesat yang memfitnah dia, menimbulkan stres yang luar biasa. Lalu tindakan-tindakan orang Yahudi yang tidak sepakat dengan kekristenan, tentara Romawi itu mengganggu dia, menangkap dia, memenjarakan dia. Secara fisik dia lelah sekali. Dan usianya semakin tua, bukan? Nah Bapak Ibu, tidak heran kalau dia berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot. Apakah dia menyerah? Apakah dia menjadi putus asa? Apakah dia menjadi kecil hati? Dia teruskan, namun dia berkata, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya di awal dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Sahabat Karis yang dikasihi Tuhan, tidak tawar hati berarti tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyerah. Tidak berarti dalam usia lanjut, ya sudahlah, memang tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak, kami tidak putus asa, kami tidak kecewa. Kenapa dia tidak putus asa walaupun tubuhnya semakin lemah? Sebab ada tubuh lain yang selalu dia pelihara, yaitu manusia batiniah kami. Paulus mengatakan dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti Bapak Ibu, yang harus dipelihara bukan cuma tubuh di luar ini secara fisikal, tetapi yang dipelihara juga adalah manusia batiniah. Kalau dibilang mana yang lebih penting? Dua-dua penting. Tapi tubuh fisikal ketika dipelihara tetap tidak bisa mencegah kerusakan, ketuaan, kerapuhan. Cuma manusia batiniah kalau dipelihara, dia semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan, semakin menghibur, semakin mendatangkan sumber energi yang bisa mengalahkan keluhan-keluhan yang kita derita secara fisik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang sering diabaikan oleh banyak orang. Oke lah, manusia lahiriah kita memang berpenyakitan, mata semakin kabur, telinga semakin tuli, jalan semakin lemah. Tapi kalau jalan yang lemah disertai dengan semangat manusia batiniah yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan tetap bersemangat, tidak penuh dengan keluhan. Oke lah, mata semakin kabur, tidak jelas. Tetapi ketika manusia batiniah itu diperbarui dari hari ke hari sehingga mengenal kehendak Tuhan, kita menjadi jelas apa yang Tuhan maksudkan untuk hidup kita. Makna hidup itu apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang membuat kekuatan yang sejati dalam diri Paulus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memasuki usia lanjut atau menjalani usia lanjut tidak harus dipenuhi dengan keluhan. Stop keluhan, stop kesakitan. Tuhan tahu penderitaan kita. Tapi ketika kita manusia batiniah kita diperbaharui sehari dengan kesehari,
Yang kita nikmati adalah kebersamaan dengan Tuhan. Yang kita syukuri adalah di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap kesakitan kita, kita merasa ada Tuhan yang memegang dan menopang kita. Bahkan boleh saya katakan Bapak Ibu, kerapuhan diri kita, kesakitan dan penderitaan yang kita alami secara fisikal karena masa tua kita atau karena ketuaan kita, justru membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dulu muda kita berjaya, kita punya segala-galanya, kita rasa mampu, pencapaian kita luar biasa. Jujur saja sih ya, walaupun kita ke gereja, masih berdoa, masih melayani, ketergantungan dengan Tuhan itu tidak total. Tapi ketika tidak ada lagi yang dibandakan secara fisikal, apalagi kalau teman-teman sudah menjauh, atau teman-teman dekat kita sudah berpulang ke rumah Tuhan, anak-anak tidak lagi bertanya kepada kita. Dulu kita pusat daripada keluarga kita, tapi setelah mereka besar, mereka berkeluarga, mereka jauh lebih pintar dari kita. Barangkali penghasilannya juga lebih besar dari kita. Mereka tidak perlu pertanyaan atau bertanya kepada kita tentang sesuatu yang mereka hadapi, karena mereka lebih canggih atau merasa lebih canggih. Nah, pada saat seperti itu, kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita punya banyak kesempatan ngobrol dengan Tuhan dan merasakan setiap langkah kita dipelihara oleh gembala itu. Barulah Bapak Ibu menghayati apa yang Tuhan katakan. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Kadang-kadang saya bayangkan ayat itu lucu loh Bapak Ibu. Ada orang yang putih rambutnya, keriput, sudah tua, yang dipanggil opa dari opa kali ya. Tapi digendong-gendong. Aduh, lucu sekali bukan? Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau katakan? Sampai engkau tua, sampai putih rambutmu, engkau tetap anakku. Aku tetap bapakmu yang tidak pernah melupakan engkau. Wow, itu kasih Tuhan yang luar biasa, yang melampaui waktu, yang melampaui segala keadaan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, rekan-rekan karis yang dikasihi Tuhan, sekarang tinggal bagaimana kita mengisi hari tua kita. Dengan keluhan atau dengan melangkah karena kita tahu hidup kita masih bermakna. Ini tantangannya. Ada orang yang mengatakan di hari tua sebetulnya kita harus menggunakan uang kita dengan hati-hati, tabungan kita dengan hati-hati, karena itu terbatas, kita tidak punya penghasilan lagi. Bagus, gak salah itu. Tapi jangan menutup kemungkinan karena hidup kita dikasihi Tuhan, kita juga bisa memakai tabungan kita untuk mengasihi orang lain. Ini loh yang harus dilihat. Kalau kita sakit-sakitan, oke lah karena ketuaan kita dan kerapuhan kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa pergi mengunjungi orang lain lagi yang memerlukan bantuan. Kalau kita tidak bisa melayani terlalu banyak, kita masih bisa berdoa untuk orang-orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat cerita tentang seorang koster tua di sebuah gereja. Dari dia muda mengabdi pada gereja itu, sampai akhirnya dia menjelang hari tua kena stroke dan hanya bisa berbaring. Kemudian diadakan rapat majelis yang dipimpin oleh pendeta gembala mereka. Keputusannya begini, koster gereja kita sudah kena stroke dan sudah memasuki usia tua. Dia tidak bisa bangun lagi. Kita harus cari koster yang baru. Nah, rekan-rekan karis, dicarilah koster yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sang gembala datang ke kamar koster itu. Koster itu sudah tahu dia akan diberhentikan. Dia sedih sekali. Bukan karena kalau diberhentikan dia tidak punya gaji. Bukan itu. Ternyata di dalam hatinya, ini yang tidak diterka oleh siapa-siapa, dia masih ingin melayani Tuhan. Dia tidak pandai, dia tidak punya pendidikan yang baik, yang tinggi. Dia cuma bisa menjadi koster gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia berkata sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, boleh gak saya tetap melayani Tuhan? Wah, permintaan ini membuat susah hati sang gembala. Keputusan rapat tetap harus diberhentikan. Tapi akhirnya sang gembala
sang pendeta itu punya belas kasihan. Oke, kamu masih tetap bisa melayani di sini, kami masih tetap bisa kasih gaji kamu walaupun tidak penuh. Jadi apa yang bisa saya lakukan, Pak Pendeta? Pak Pendetanya mikir sejenak lalu berkata, oke, saya kasih kamu satu buku ya. Satu buku tebal, digaris, ini nomor, ini nama, ini pokok doa. Kamu doakan jemaat yang sakit. Oke? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembira sekali Koster itu dikasih pekerjaan doa. Dia memang tidak bisa bergerak lagi, tidak mampu untuk melakukan pembersihan di gereja seperti dahulu, walaupun dia masih bisa bergerak. 2 tahun kemudian meninggallah Koster gereja itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat Karis yang tercinta, setelah pemakaman Koster gereja itu, sang pendeta kembali ke kamar Koster gereja. Dia pengen tahu barang-barang apa sih yang ada di dalam kamar Koster gereja. Tidak ada barang dan tak terlalu banyak karena Koster gereja juga single dan tidak pernah menikah. Tapi yang dia tertarik, ada buku yang dia berikan dahulu. Buku tebal. Ketika dia membuka, dia lihat nomor 1, nomor 2, pokok doa, nama jemaat dan pokok doa. Terus dia buka sampai bagian akhir. Bapak Ibu tahu, ribuan jemaat telah didoakan. Bahkan dia tulis tanggal sembuh atau tanggal selesai dari pokok doa itu. Pendeta itu termenung, dia terkejut, dia diam sejenak. Dia sendiri sebagai gembala tidak pernah mendoakan jemaatnya sebanyak itu dan sedetil itu. Tetapi Koster gereja ini melakukan pelayanannya ketika tubuhnya rapuh. Baru dia sadar, di tubuh yang rapuh itu ada manusia batiniah yang diperbarui oleh Tuhan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak yang masih bisa kita lakukan. Banyak yang masih bisa kita nikmati. Bukan cuma untuk membuat hidup kita lebih mudah, tapi untuk berbagi pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, hidup kita, perkataan kita, nasihat kita. Oleh karena itu, menjalani hari tua kita, usia lanjut kita, jalani dengan penuh semangat. Kuncinya adalah biarkan manusia batiniah kita, maksud saya, untuk diperbaharui Tuhan sehari demi sehari. Sahabat Karis tentu bertanya, gimana caranya Pak Beni? Adakan terus relasi dengan Tuhan, semakin lama semakin intim setiap saat. Jangan lupakan saat teduh kita. Jangan lupakan doa kita. Jangan lupakan kontak sama Tuhan senantiasa. Yang kedua, apa yang kita tahu dari firman Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh kasih. Doa pada Tuhan. Tuhan, di hari tua saya, pakai saya menjadi alat kemuliaan-Mu. Tolonglah hari ini beritahu saya siapa yang harus saya bantu. Maka Engkau akan melihat Tuhan hidup di mana-mana. Di setiap wajah-wajah kaum marginal, orang-orang yang kekurangan dan perlu pertolongan. Mari kita jalankan hari tua kita dengan penuh semangat. Karena kita tahu hidup ini masih bermakna untuk orang lain dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak bisa kami sangkali bahwa hidup kami memasuki usia yang bertambah semakin lemah. Tidak bisa kami sangkal Tuhan bahwa kami yang dulu gagah, cantik, telah berubah menjadi opa dan oma, menjadi orang tua yang sering kali diacuhkan oleh orang-orang di sekitar kami. Tapi kami tahu kami tidak harus menjadi marah, tidak harus menjadi lelah, tidak harus berputus asa, yang kerjanya hanya bersungut-sungut dan mengeluh. Kami tidak ingin itu. Kami ingin terus Tuhan perbaharui. Roh Kudus-Mu mengajar kami akan firman-Mu, agar manusia batiniah kami dikuatkan Tuhan, diperbaharui Tuhan setiap saat. Karena itu Tuhan, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Berikan kami tugas yang baru. Biarlah mata kami semakin tajam melihat siapa yang perlu kami bantu, siapa yang perlu kami layani, apa yang bisa kami doakan.
Kami ingin Tuhan bahwa hidup kami ini menjadi hidup yang berarti. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Sampai nanti kami pulang ke rumah Bapa Surgawi. Ketika Tuhan memberikan kami tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kami berseru kepada Tuhan, terpujilah namamu, Allah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat Karis, dari apa yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan bahwa masa pensiun bukanlah titik berhenti, melainkan awal dari perjalanan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, setiap musim kehidupan mempunyai arti. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk kita bisa berbuah dan menjadi berkat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Teruslah bersyukur, teruslah berbuah, tetaplah bersemangat, karena Tuhan berkarya dalam setiap musim kehidupan kita. Terima kasih untuk kedua narasumber kita pada kali ini, dan terima kasih untuk semua sahabat Karis yang sudah mendengarkan dengan setia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Tak ada lagi pagi yang tergesa, tak ada lagi malam penuh beban kerja. Hari-hariku beringsut leluasa, seperti angin berbisik di antara dedaunan tua. Kini langkahku perlahan menepi, namun tidak berarti berhenti. Selagi masih ada mentari dan mimpi, serta banyak cinta yang menanti. Pensiun bukan berarti usai, hanya babak baru mendamai. Sebab ladang Tuhan tidak pernah sunyi. Untukku terus mengabdi dan berserah diri.